Abdurrahman bin Auf niki sudah hampir 2 hari belum makan. Dia akhirnya punya inisiatif. Saya tak ngendong lah ke tempat sahabat Abu Bakar, mbok menawane disuguh. Akhirnya betul beliau Abdurrahman bin Auf niki ngendong ke sahabat Abu Bakar. Setelah sampai ngobrol-ngobrol, sudah 1/4 jam ngobrol di rumah akan kok sepi dapure. Enggak ada cara zaman sakniki nggih suara sendok untuk nopo kompor disulet nggih nganu gondok air, enggak ada suara, tetap sepi. Sampai setengah jam ditunggu-tunggu enggak ada apa-apa. Akhirnya Abdurrahman bin Auf nang ati batin iki nek suwe-suwe tambah kencot. Akhirnya dia pamitan pindah ngendong ke tempat sahabat Umar. Ternyata di tempat sahabat Umar pun juga sama. Seberapa menit, setengah jam, hampir sejam juga tidak ada suguhan apapun. Pun akhirnya sudahlah, terakhir sowan Kanjeng Nabi. Begitu sampai rumahnya Kanjeng Nabi, ketuk pintu, baca salam, Kanjeng Nabi keluar. Kanjeng Nabi jawab salam sambil tersenyum. Sudah tahu maksudnya Abdurrahman bin Auf. Begitu Abdurrahman disuruh masuk, nyuwun saya meniki bukan Abdurrahman bin Auf tapi Abu Hurairah. Abu Hurairah begitu masuk, duduk tidak lama kok dilalai ada sahabat yang datang bawa makanan. Kalau di sini ya bawa kunjungan apa sorogan, di sedus nasi lah cara gampang, nasi 1 dus. Begitu masuk ada kunjungan, tapi zaman itu bukan nasi, cuma air susu. Air susu yang ditaruh dalam 1 mangkok. Ya mungkin mangkoknya bukan ya mangkok, jadi begitu ada air susu sahabat nganter Abdurrahman Abu Hurairah dalam hati, alhamdulillah ini rezeki saya ini. Baru datang sudah ada yang nganter. Tapi Masya Allah Kanjeng Nabi ini luar biasa. Ada 1 mangkok air susu, terus Kanjeng Nabi ngendika kali Abu Hurairah, tolong teman-teman kamu yang ada di serambi masjid suruh datang ke sini semua, kita bareng-bareng minum. Dan ini padahal yang ada di serambi masjid itu kalau dalam hadis disebut Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu santrine Kanjeng Nabi yang hidupnya ikut Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi dahar ya mereka ikut dahar, makan. Kanjeng Nabi puasa mereka ikut puasa. Artinya makan minum mereka numpang derek Kanjeng Nabi. Niki Ashabus Suffah. Niki awal cikal bakalnya pondok pesantren. Lah Abu Hurairah teng ati batin, ya Allah Gusti, cuma ada 1 mangkok lah kok santri 40 di masjid suruh datang semua. Lah saya bagian 1 sendok atau berapa sendok. Lah ini akhirnya wong karena didhawuhi Kanjeng Nabi ya nderek mawon, kancane sing teng masjid dipanggil kabeh bareng-bareng datang nang daleme Kanjeng Nabi. Setelah semua kumpul, Kanjeng Nabi ngendika, Abu Hurairah, nggih Kanjeng Nabi, ya dikarenakan kamu yang senior, yang paling besar, tolong yang lain diladeni dulu biar mereka minum air susu ini. Masya Allah. Lah Abu Hurairah tambah jengkel hatine niku. Lah wong dia yang pertama kali lihat kok malah temannya suruh minum duluan.
Tapi yang ini perintah Kanjeng Nabi ya terpaksa dilakukan. Terus pripun, kancane disuruh giliran, sudah kamu sekarang baris satu persatu maju. Abu Hurairah yang megang susu satu mangkok, ada orang maju satu dikasihkan, suruh minum gluk satu mangkok habis, dikembalikan ke Abu Hurairah. Tapi anehnya niki mukjizate Kanjeng Nabi, begitu diminum habis mangkoke diserahke Abu Hurairah, tiba-tiba penuh malih. Terus ada yang kedua datang lagi, diberikan minum lagi, habis penuh lagi terus. Jadi habis penuh. Iki Masya Allah. Sampai semua minum, terakhir Abu Hurairah disuruh minum. Abu Hurairah pun warak minum 1-2 mangkok. Terakhir paling buri nembe Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Kanjeng Nabi terakhir yang minum. Niki contoh pemimpin yang sejati. Betul-betul pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat. Hadirin para jamaah ingkang kawula hormati. Niki mukjizate Kanjeng Nabi, bisa menjadikan air satu mangkok untuk minum orang berpuluh-puluh, tidak bisa dihitung banyaknya. Kemudian mukjizat yang lain, pernah Kanjeng Nabi beliau niku mengadakan perjalanan dengan sahabat. Di tengah perjalanan kehabisan air, kehabisan bekal. Airnya sudah habis, padahal butuh untuk minum, butuh untuk wudhu dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, dari jari telunjuknya Kanjeng Nabi itu bisa mengeluarkan air. Sahabat disuruh wudhu, minum, disuruh ngisi tempat-tempat air, diisi semua setelah selesai baru niki airnya berhenti. Niki juga namine mukjizat. Kemudian selain mukjizat apa? Itu namanya karomah. Karomah itu kelebihan ataupun ilmu yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Ilmu yang di luar akal manusia dan diberikan oleh Allah kepada para wali. Niki namine karomah. Kathah cerita keramatnya para wali itu banyak ceritanya. Yang pertama kula ceritakan karomahnya Mbah Khalil Bangkalan. Penonton sing pernah dugi ziarah dugi menika dereng? Niki Mbah Khalil Bangkalan itu musaniki makomnya tambah ramai. Setelah sekarang sudah sekian tahun ada jembatan Suramadu. Niki jembatan penghubung antara Jawa dan Madura, Surabaya dan Madura. Kalau sampai ziarah sampai sama Madura ya sudah ke itu. Niki Mbah Khalil. Jadi beliau itu kiainya ulama tanah Jawa, gampangi kiainya ulama Indonesia niku Mbah Khalil. Sebab apa? Ulama-ulama kiai-kiai yang sekarang atau zaman kemerdekaan itu hidup niki rata-rata santrine Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan termasuk pendiri
Jamiyah Nahdlatul Ulama pendiri NU niki juga santrinipun Mbah Khalil sebagai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu juga pernah mondok teng Bangkalan nyantri kepada Mbah Kiai Khalil. Dan banyak cerita yang berhubungan dengan Mbah Hasyim. Pernah suatu ketika Mbah Khalil niku ngendika kali santri-santri. Saat beliau lagi mulang santri, tiba-tiba Mbah Khalil ngendika, santri-santri semua, di batas desa ada tamu. Saya punya tamu yang akan datang, sekarang ada di batas desa. Beliau sudah sepuh, jalannya sulit, lumpuh, sudah sakit-sakitan, tapi pengen kesini. Siapa di antara kalian yang sanggup jemput menggendong beliau? Niki Mbah Khalil ngendika wonten seketika wonten sing ngacung, sinten? Mbah Hasyim Asy'ari. Kula siap Mbah Kiai, kula jemput sakniki. Betul. Mbah Hasyim Asy'ari saat itu menjadi santri, langsung keluar lari ke batas desa. Di sana betul ada orang tua yang lagi duduk, ditanya mau betul panjenengan yang mau suwan Mbah Khalil? Ya betul, monggo kula gendong. Akhirnya digendong, itu tamu yang sepuh niku. Digendong sampai dalamnya Mbah Khalil, terus ketemu Mbah Khalil, selesai Mbah Khalil ngendika malih, siapa yang sanggup mengantarkan kembali tamu ini pulang? Mbah Hasyim Asy'ari yang maju lagi, kula siap. Akhirnya digendong lagi, diantar ke tempat semula tadi. Begitu Mbah Khalil gendong santri, diantar kembali. Mbah Hasyim Asy'ari gendong santri, Mbah Khalil niki ngendika kali santri-santri yang lain, kalian tahu atau tidak, tamu yang tadi digendong oleh Hasyim, Kiai Hasyim, boten ngertos Mbah sinten, beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari niki pernah gendong Nabi Khidir yang datang ke rumahnya Mbah Khalil. Niki Nabi Khidir niku luar biasa, beliau Nabi yang masih hidup dan sering menyamar mendatangi tempat-tempat ataupun ulama-ulama wali niki Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir diceritakan niku beliau 2 kali datang ke tempatnya Mbah Khalil. Yang pertama itu pas Mbah Khalil, Mbah Hasyim Asy'ari yang gendong. Yang kedua Mbah Khalil pun woro-woro wis ngumumaken teng pengajian rutinan, cara sakniki pengajian rutinan, Mbah Khalil ngendika insyaallah besok hari ini Nabi Khidir akan rawuh kembali ke sini. Silakan yang mau hormat ataupun kalau ada yang mau berjabat tangan. Wah, kula sing kabar langsung tersiar seantero Madura. Akhirnya pada hari itu ulama-ulama, kiai-kiai hampir semadura datang semua nunggu teng daleme Mbah Khalil, nunggu rawuhnya Nabi Khidir. Tapi ternyata Nabi Khidir rawuh sampai pulang kembali tidak ada satupun yang tahu. Enggak ada yang tahu kalau itu Nabi Khidir. Mereka cuma apa? Pas kiai-kiai sami kumpul niki kok ada orang kaya pengemis ngoten niku. Ada seperti pengemis sudah tua, nyamar datang bungkuk-bungkuk sambil ngambil putung rokok ngoten niku. Ya dia sebetulnya mau masuk, mau ikut duduk, tapi malah oleh kiai-kiai niku malah diusir.
diusir, ngapunten Pak, jenengan pun mriki-mriki. Jenengan lenggah mriku mawon. Niki mangke Nabi Khidir ajeng rawuh jenengan. Padahal itu adalah Nabi Khidir. Lah sampai sore akhirnya orang itu pergi lagi. Lah sampai sore nggak ada yang datang, terus wonten sing matur Mbah Khalil, nyuwun sewu Mbah Kyai, katanya Nabi Khidir mau datang tapi kok sampai jam segini kok belum rawuh. Mbah Khalil ndika kowe jenengan orang ngerti. Wau sing diusir jenengan kowe Nabi Khidir. Masyaallah. Hadirin para jamaah ingkang kawula hormati, niki karomah yang dimiliki atau diberikan oleh Allah kepada beliau Mbah Khalil Bangkalan. Satu lagi saya ceritakan niki karomahnya wali. Niki teng Pasuruan. Di Pasuruan itu ada ulama ataupun wali juga terkenal, asmane Mbah Hamid. Mbah Hamid Pasuruan. Jadi di tanah Jawa niki ada 3 orang wali yang namanya Mbah Hamid yang terkenal. Pertama niku Mbah Hamid Pasuruan. Setelah Mbah Hamid Pasuruan wafat, kemudian ada muncul lagi Mbah Hamid niki daerah Magelang. Magelang, Mbah Hamid dari Magelang itu wafat, muncul lagi Mbah Hamid dari Sokaraja Banyumas. Yang kemudian Mbah Hamid Sokaraja niki wafat saat beliau melaksanakan ibadah haji. Wafatnya di Mekah. Lah niki Mbah Hamid Pasuruan itu makamnya itu di belakang pengimaman Masjid Agung Pasuruan. Niki makamnya Mbah Hamid. Saya sudah berapa kali alhamdulillah sowan ke sana. Niki diceritakan pernah suatu ketika Mbah Hamid Pasuruan niku ngisi pengajian di suatu daerah. Beliau kemudian selesai ngisi ngaji, keluar dari masjid. Niki bingung nyari sandal, ternyata ada yang ngambil sandalnya Mbah Hamid. Ya niki mbok sengaja ngalah berkah apa kepripun? Ngalah berkah ngambil sandalnya Kiai. Mbah Hamid tengok nyari sandal, seketika ada jamaah yang datang. Nyuwun sewu Mbah Kiai madosi napa? Niki sandal kula kok ilang. Nggih pun niki ngagem niki mawon Mbah, pakai ini saja Mbah. Monggo pakai sandal ini saja. Akhirnya sandal jamaah itu diatur ke Mbah Hamid. Mbah Hamid nerima, terima kasih Mas. Insya Allah besok sandal ini saya kembalikan di Mekah. Mbah Hamid ngendika ngoten niku. Insya Allah besok sandal ini saya kembalikan di Mekah. Lah niki orang yang ngasih sandal ya cuma amin, matur nuwun. Sudah selesai itu dia pulang sudah enggak kepikiran apapun, sudah enggak mikir yang tadi dingendikani Mbah Hamid kembalikan di Mekah niku ora enggak dipikir. Sudah. Lah ternyata nopo setelah sekian minggu kok ada orang yang minta tolong kepada dia untuk menjualkan tanah. Minta tolong menjualkan tanah, ternyata laku, tanahnya laku, terus orang itu dikasih fee, yang mana fee itu ternyata bisa cukup untuk daftar haji. Akhirnya betul niku fee itu langsung untuk daftar haji. Daftar zaman riyen ya, sekarang daftar besok berangkat. Jangankan zaman Mbah Hamid, wong kula mawon tasih menangi 2008 itu saya berangkat haji 2008, saya daftarnya 2007. Agustus 2007 saya daftar, Agustus 2008 pelunasan, Oktober 5 Oktober itu berangkat. Itu terakhir haji sing bayar langsung mangkat. Setelah itu 2009 sudah mulur-mulur. Itu.
Betul, orang niku akhirnya saged bayar haji, daftar, singkat cerita dia berangkat haji. Singkat cerita berangkat haji dan teng Mekah niki Masya Allah ketemu kali Mbah Hamid. Teng Mekah ketemu dengan Mbah Hamid dan Mbah Hamid membawa sandal yang dulu dipinjamkan. Niki Mbah Hamid ngendika, Pak, niki sandal panjenengan saya kembalikan. Masya Allah. Apa yang beliau sampaikan betul, dulu ngendika arep dikembalikan di Mekah, ternyata betul Allah mengijabahi. Mbah Hamid dia tindak Mekah, orang itu nggih dilalai juga tindak Mekah. Niki namine karomah. Karomah bahasa Arab, kalau bahasa Jawa ini ya keramat. Keramat niki bisa